Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Aidana Nabila Meswari dengan NIM akhir 079 akan menjelaskan bencana tanah longsor di Banjarnegara. Pengertian: perencanaan mitigasi bencana tanah longsor adalah proses sistematis untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh tanah longsor. Ini melibatkan identifikasi potensi bahaya, analisis risiko, pengembangan strategi, dan implementasi tindakan-tindakan yang bertujuan untuk kerentanan masyarakat, infrastruktur, dan lingkungan terhadap tanah longsor. Selanjutnya tujuan. 1. Pencegahan. Mencegah terjadinya tanah longsor melalui langkah-langkah seperti pemantauan lereng, perbaikan drainase, stabilisasi lereng, dan pengaturan tata guna lahan yang sesuai. 2. Persiapan. Menyiapkan masyarakat, institusi, dan infrastruktur untuk menghadapi potensi bencana tanah longsor melalui pendidikan, pelatihan evakuasi, pembangunan sistem peringatan dini, dan penyusunan rencana tanggap darurat. Yang ketiga, ada pengurangan risiko. Mengurangi risiko terhadap bencana tanah longsor dengan memperkuat infrastruktur, mengurangi kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap ancaman tanah longsor. Dan yang terakhir, ada pemulihan dan rekonstruksi. Merencanakan langkah-langkah pemulihan rekonstruksi setelah terjadinya bencana tanah longsor untuk mempercepat pemulihan wilayah yang terkena dampak. Selanjutnya untuk penyebabnya sendiri, yang pertama ada curah hujan tinggi. Hujan yang berkepanjangan atau intensitas yang tinggi dapat membuat tanah menjadi jenuh dengan air yang melemahkan stabilitasnya dengan meningkatkan risiko longsor. Yang kedua ada tekanan air. Tekanan air yang tinggi dari sungai atau aliran bawah tanah dapat melemahkan struktur tanah dan menyebabkan longsor. Yang ketiga ada pembangunan yang tidak tepat. Pembangunan di lereng curam atau tanpa memperhatikan tata guna lahan yang tepat dapat mengganggu keseimbangan alamiah lereng, meningkatkan risiko longsor. Yang keempat ada aktivitas manusia. Aktivitas manusia seperti penggundulan hutan secara besar-besaran, pertanian yang tidak berkelanjutan, atau konstruksi yang tidak memperhitungkan stabilisasi lereng dapat menyebabkan longsor. Yang kelima ada gempa bumi. Gempa bumi dapat mengganggu stabilitas lereng, memicu longsor di daerah yang rentan. Geologi lereng. Sifat geologi dari materi lereng seperti jenis tanah, batuan, dan kemiringan juga mempengaruhi risiko longsor. Lereng yang curam atau tanah yang longgar lebih rentan terhadap longsor. Yang terakhir ada perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mengaruhi pola cuaca, termasuk pola hujan yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko longsor. Akibatnya dari longsor, yang pertama ada kerusakan properti, 2 kehilangan nyawa, ketiga kerusakan lingkungan, 4 gangguan transportasi, 5 gangguan layanan publik, 6 kerusakan ekonomi, 7 perubahan lanskap, dan yang terakhir ada risiko lanjutan. Untuk mitigasi dan korban, yang pertama ada pemetaan dan identifikasi risiko, yang kedua pengendalian penggunaan lahan, 3 penguatan lereng, 4 perencanaan tata ruang, 5 pengaturan drainase, 6 peringatan dini. Untuk jumlah korban yang dapat diinformasikan adalah sebanyak 0 orang, terdiri dari 0 orang meninggal, 0 orang hilang, dan 0 luka berat atau rawat inap, 0 luka ringan atau rawat jalan, 0 orang pengungsi. Untuk kondisi wilayah sendiri, seperti ada yang di gambar ini, terjadi gerakan tanah pada RT 001, RT 002, dan RT 03, RW 01, Dusun Simbang, Desa Sipedang, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Retakan tanah sepanjang 150 meter dan terdapat 140 rumah dan 170 KK. Di wilayah tersebut 15 rumah rusak sedang dan 2 rusak berat. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.